Halo pemirsa, apa kabar? Simpo Dunia kembali hadir dengan sejumlah informasi peristiwa menarik dan unik dari berbagai penjuru dunia. Bersama saya Priska Priscilla, simak informasinya untuk Anda. Pemirsa, kita awali dengan informasi pertama. Menteri Pertahanan Amerika Serikat dan Tiongkok bertemu dalam Shangri-La Dialog untuk menurunkan tensi di kawasan. Sementara, analis menakar proyeksi kebijakan luar negeri Presiden terpilih Prabowo Subianto lewat pidato yang disampaikan dalam dialog pertahanan terbesar di Asia ini. Untuk pertama kalinya, Menteri Pertahanan AS dan Tiongkok bertemu di Singapura. Sebelumnya, Tiongkok selalu menolak untuk melakukan diskusi tingkat tinggi ini. 对交流合作持开放态度，但这需要我们双方来相向而行。 Menhan AS menyebut benturan militer bisa dihindari dan dialog berperan besar. And every conversation is not going to be a happy conversation, but it is important that we continue to talk to each other. Termasuk ancaman militer Tiongkok terhadap Taiwan, wilayah yang dianggap Tiongkok sebagai miliknya. Dalam sengketa Laut Cina Selatan, kapal-kapal Tiongkok mengusik kapal kecil Filipina, memunculkan kekhawatiran akan bisa terpantiknya Fakta Pertahanan AS Filipina. Ini menunjukkan pentingnya Amerika dan Tiongkok terus berdialog, menurut analis. But the priority now is to tune down the temperature to create the right atmospheres for greater confidence building measures as well as more dialogues and outreach. Shangri-La Dialog digagas atas minimnya dialog kerangka kerja pertahanan regional di kawasan ASEAN, tidak seperti di negara-negara Eropa misalnya. Ketika pertama kali diadakan pada tahun 2002, yang hadir hanya perwakilan pertahanan dari negara-negara di kawasan. Saat ini menjadi sebuah konferensi tingkat menteri yang dihadiri 40-an negara. Dalam kesempatan yang sama, Menteri Pertahanan Indonesia sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto menyoroti sejumlah isu keamanan regional dan global. Menurut analis, kesempatan ini jadi peluang Prabowo untuk mengecek persepsi publik. Dia memberi gestur mungkin untuk test case ya, kira-kira apa ada yang pro dan kontra, karena masalah dukungan kita ke Palestina saja kan sebetulnya di dalam negeri itu pro dan kontra ya Mbak. Analis lain melihat keberlanjutan peran Indonesia di luar negeri akan bergantung pada kesosokan Prabowo dan pilihan Menteri Luar Negeri. Yang membedakan Jokowi dengan Prabowo adalah Prabowo ini lebih memiliki pengalaman dealing dengan foreign counterpart. Personal touch dari Prabowo yang mungkin akan memiliki pengaruh dalam kebijakan luar negeri kita, tapi juga terkait siapa Menteri Luar Negerinya. Kalau misalkan nanti dari Kementerian Luar Negeri atau orang yang memang profesional gitu ya, bukan orangnya Prabowo, bisa jadi keberlanjutan akan berlanjut, nggak akan banyak berubah dari Jokowi. Dalam dialog ini, Prabowo juga bertemu dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dan Presiden Timor Leste Jose Ramos Horta. Dari Washington DC, Virginia Gunawan dan tim VOA. Selanjutnya pemirsa, tidak semua anak bisa bermain dengan mainan konvensional. Para guru di sebuah sekolah di New York, Amerika Serikat, memodifikasi mainan supaya lebih cocok untuk kebutuhan siswa para penyandang disabilitas. Boneka ini bergerak menggunakan baterai. Tapi seorang guru menambahkan sensor gerak memungkinkan orang untuk mengontrolnya dengan lambaian tangan. Jesse Simon adalah seorang terapis okupasi di International Academy of Hope atau I-Hope yang ada di New York. Simon memodifikasi boneka untuk siswa di sini yang semuanya alami cedera otak. A lot of them might have limited control over their bodies or, reduced muscle strength, and it might be difficult for them to participate using their hands. Tombol nyala boneka ini sulit diakses, tetapi dapat dihubungkan ke tombol atau sensor besar yang lebih mudah digunakan. Simon menggunakan pemutus baterai untuk menghubungkan tombol yang lebih mudah diakses. Anything that has like a circuit that we can interrupt, that's what we call it an interrupter, is like you put it in between like where the battery connects with the terminal, and that way you close the circuit when you hit the switch, which allows the circuit to flow through, giving the student a role in that process. Teknologi assistive seperti ini memberi pengalaman baru untuk anak-anak dengan disabilitas neurologis dan juga fisik. It's like the keys to the city. It allows them to do things they couldn't do before. It takes them out of the passenger seat and puts them in the driver's seat, and it gives them some control over their life,
and their ability to communicate and learn. Beberapa modifikasi bahkan tidak menggunakan teknologi tinggi seperti menambahkan pegangan yang lebih besar ke truk terkan ini. A lot of our students who grasping is a little bit harder, hooking a finger, hooking another body part just might be easier. Sekolah menerima sumbangan mainan yang dibeli di toko, yang hampir semuanya akan dimodifikasi dalam beberapa cara. Yang paling populer adalah mesin kentut yang disambungkan ulang dan dihubungkan ke saklar tombol yang lebih mudah diakses. They give our kids the one-up on the adult, which they rarely have. So this is the one time where the kid can do something to the adult and like get them and be like, gotcha! Lelucon yang tampaknya sepele memberi siswa kekuatan untuk bermain. Menurut data Departemen Pendidikan Amerika Serikat, secara nasional, pada tahun ajaran 2022, jumlah siswa usia 3 sampai dengan 21 tahun yang memiliki disabilitas sebesar 7,5 juta orang. Dari New York, Randy Wicaksana dan tim VOA. Kita beralih ke berita ekonomi. Pemirsa, Bank Sentral Amerika Serikat atau Federal Reserve yang kembali bertemu 11 hingga 12 Juni menimbang sejumlah data yang mengisyaratkan inflasi belum sepenuhnya sesuai target dari indikator utama yang lainnya menunjukkan perekonomian Amerika Serikat tetap kuat. Salah satunya data ketenaga kerjaan terkini yang terbit awal Juni. Data penambahan lapangan kerja terkini di Amerika Serikat jauh melampaui ekspektasi analis. Selama Mei tercipta 272 ribu lapangan kerja baru, jauh melampaui angka April sebesar 165 ribu. The forecasts were speculation that just kind of got away from themselves. It's still a strong economy. To anyone who's been trying to hire someone, this was not a surprise to you. To anyone who picks up their phone and finds 16 unsolicited job offers for all sorts of places, that's the top tick. You shouldn't have been too surprised. Data ini mengurangi tekanan bagi Bank Sentral AS atau Federal Reserve untuk segera menurunkan suku bunga acuan yang telah 11 kali dinaikkan untuk mengendalikan laju inflasi. I think the main takeaway here is the long-feared significant slowdown in hiring in the U.S. economy just simply has not arrived. And so if we were fearful that the economy might hit a hard landing or even a soft landing, that's just not the case. The economic expansion continues. We had hiring that exceeded expectations. We had wage growth that was higher than expected, at least through this metric. And yes, we did get a rise in the unemployment rate, but it has been remarkably low over the last couple of years. Angka pengangguran naik ke 4% dari 3,9% pada bulan sebelumnya. Federal Reserve punya mandat ganda, yaitu stabilitas harga alias mengendalikan tingginya laju inflasi dan juga maximum employment atau penciptaan lapangan kerja secara maksimal. Dan dalam iklim usaha dengan suku bunga tinggi belakangan, banyak pihak sempat khawatir bahwa pemilik usaha semakin tercekik sehingga melakukan PHK massal atau setidaknya tidak lagi membuka lowongan kerja baru. The Federal Reserve looks at the May employment report along with other recent data and continues to believe that the job market is strong, perhaps not as strong as before. But the Fed wants to see the so-called supply and demand of labor come into better balance, and that is what is happening. We saw that job openings are coming down. We have the unemployment rate rising ever so slightly, but still at a low level, and hiring is strong. The Federal Reserve has a dual mandate. Part of that is stable prices, trying to bring inflation down with respect to our recent experience, but also wants to have maximum employment. And it can look at the employment side of the equation right now and say, we've checked that box off. We don't need to worry about that right now. Sementara untuk inflasi, laju inflasi telah jauh melemah dari 9% lebih pada pertengahan 2022. Tapi data soal inflasi sepanjang 2024 masih bervariasi. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Selanjutnya pemirsa, Letnan Kolonel Bill Kadarusman termasuk salah satu dari sedikit orang keturunan Indonesia yang berkarir di militer Amerika Serikat. Lebih sedikit lagi apabila dilihat dari sisi kepangkatan yang sudah masuk ke jenjang perwira menengah. Keinginan menjadi tentara sudah ada sejak SMP ketika di Indonesia. Setelah tamat kuliah di Amerika Serikat, cita-citanya menjadi tentara tercapai walau harus melalui jalur tamtama. Rasa cinta saya dengan Indonesia tidak pernah hilang, gitu. Karena
tempat tanah lahir saya di Indonesia. Orang tua saya juga lahir di Indonesia. Jadi kembali, selalu saya bilang kembali ke Indonesia. Rasa nasionalisme itu disampaikan oleh Letnan Kolonel Bill Kadarusman, diaspora Indonesia yang berkarir di tentara Amerika hampir 20 tahun. Jadi saya mulai dari enlisted, kalau di army itu enlisted ya. Ya. Jadi itu kalau di Indonesia kan apa ya? Enlisted itu seperti private. Iya. Keinginan Bill Kadarusman untuk menjadi tentara diakuinya sudah terpendam lama. Memang dari kecil itu saya benar-benar punya keinginan untuk bisa bekerja sebagai pekerja di pemerintah gitu. Saya sangat punya keinginan di situ. Saya ingat waktu saya mulai dari umur pokoknya dari SMP itu, saya setiap pagi itu saya keluar lari itu. Saya ingat saya itu. Saat ini Letkol Bill Kadarusman bertugas di pasukan cadangan Tentara Angkatan Darat Amerika. So Bill is an American hero. We are very proud today to recognize his dedication, his commitment, and his quality to the Army and to the U.S. We're very proud of Bill. He's an immigrant that stepped up and showed up and dedicated and committed a lot of his time and knowledge to make our society better. Selama bertugas di tentara Amerika, Bill Kadarusman pernah ditugaskan ke medan perang di Irak. Selain berjuang dengan suhu panas, banyak pengalaman yang didapatnya. Ya, kita nggak tahu kapan ada rocket attack itu, kita nggak tahu. Tapi yang jelas 2 atau 3 kali per minggu. Karena saya pas telepon dengan istri saya dari Irak ya. Terus tahu ada boom gitu kan. Ya saya harus bilang sorry ini ada rocket attack. Oh my tutup, goodness. Lari keluar pakai helmet, pakai body vest, grab, ambil senjata, keluar. Menurut istrinya, penugasan selama di medan perang mengajarkan banyak hal pada Bill Kadarusman yang membuatnya menjadi manusia yang lebih baik. Difficult when the kids were small and he had to be deployed for a year. That was very, very difficult. But the reward is so big. And I'm not talking about monetary reward, but more like as a human being, he has grown so much, through the deployment, through different experiences. He learned how to have a leadership, how to associate with people from different backgrounds. Sebelum bergabung dengan tentara Amerika, Bill Kadarusman adalah sarjana akunting dan sarjana hukum. Sekarang, sembari bertugas sebagai tentara, Bill juga meneruskan kuliah hukumnya ke jenjang yang lebih tinggi. Dari Virginia, Alam Burhanan dan Supriyono, VOA. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Sinpo Dunia. Negara bagian California mengumumkan rencana pembukaan jembatan satwa terbesar di dunia, Wallis-Annenberg Wildlife Crossing, tepat di luar Los Angeles. Jembatan satwa ini akan memberikan jalur aman bagi para satwa liar untuk menyeberangi jalan raya dengan 10 jalur. Selama bertahun-tahun, para ahli ekologi di California telah berusaha meyakinkan penduduk Los Angeles bahwa satwa liar setempat membutuhkan jembatan seperti halnya manusia. Bagi hewan, masalahnya adalah jalan raya 10 jalur nomor 101 ini. We see that lots of animals are coming close to the freeway in this area. The 101 freeway separates the Santa Monica Mountains from everything else to the north. And so animals can't disperse back and forth. They can't find mates in those new areas. Pada Hari Bumi 2022, di luar Los Angeles, konstruksi dimulai untuk yang para pejabat sebut akan menjadi jembatan satwa liar terbesar di dunia. Ini memungkinkan satwa menyeberangi jalan bebas hambatan dengan aman. Gubernur California Gavin Newsom baru-baru ini mengatakan bahwa jembatan tersebut akan dibuka pada awal 2026. What we're going to do is try to make it feel like it's just part of the natural area on either side, right? So there's going to be a bunch of soil on top and vegetated areas. Kampanye penggalangan dana ini dipicu oleh peningkatan kematian puma, kucing besar liar Amerika yang hidup di daerah tersebut. Layanan Taman Nasional mengatakan bahwa dari tahun 2002 hingga Januari 2023, 34 ekor puma dalam jangkauan studi di wilayah LA telah terbunuh oleh kendaraan. The animals
animals themselves are the best teachers. They don't want to cross our roads. They really want to find safe passage. So they're seeking them out. In some areas, Snoqualmie Pass up in Washington State, they hadn't even finished constructing one of their series of crossings and the deer were already trying to cross it. Pekerjaan konstruksi dilakukan pada malam hari untuk menghindari perlambatan lalu lintas jalan raya. Dan setelah jembatan selesai dibangun, hanya hewan yang bisa melintas. This bridge is on a major metropolitan areas going over a major freeway that actually carries over 370,000 vehicles per day. Because there is not too many places in the world where actually wildlife is next to major urban areas. Jembatan ini cukup mahal, yaitu $92 juta. Meskipun sebagian uang akan berasal dari negara, banyak juga yang berasal dari beberapa nama besar di bidang filantropi. Yayasan milik aktor Leonardo DiCaprio menyumbang $300.000. Filantropis Joan dan Frank Randall dari Newport Beach menyumbang $5 juta. Dan Annenberg Foundation memberikan sumbangan sebesar $25 juta. Jembatan ini setelah selesai dibangun akan diberi nama sesuai dengan nama CEO-nya, Wallace Annenberg. Menurut National Conference of State Legislatures, ada sekitar 1.000 jembatan satwa yang tersebar di Amerika Serikat. Dan jembatan satwa ini tidak hanya dibuat untuk melindungi hewan, tapi juga untuk manusia. Karena diperkirakan di Amerika Serikat ada 1-2 juta pengendara yang bertabrakan dengan satwa besar dan menyebabkan 200-an kematian serta 26.000 luka-luka. Dari Washington DC, saya Rio Tuasikal dan tim VOA. Beralih ke berita pangan, pemirsa, puluhan juta ayam petelur telah dimusnahkan di Amerika Serikat beberapa bulan terakhir akibat perbakan flu burung. Akibatnya, harga telur melonjak dan beberapa wilayah alami kekurangan pasokan. Beragam kiat pun dilakukan untuk menyiasati tingginya harga telur oleh pembeli, penjual, hingga Pemda. Lonjaknya harga telur akibat perbakan flu burung dirasakan baik penjual maupun pembeli di sebuah pasar udara terbuka di Florida. People are having to make a decision. Am I going to have eggs, and we tell them it's like sticker shock. But we get it, but we're lucky to even be able to get them because some places can't even get them. I mean, I'm a big egg eater, so it kind of hits our pocket a little more. It's not only the price that goes up, but also the scarcity of them. This is the first time I've seen eggs at this tent and market, and I've been coming here for 4 weeks now in a row. Di New York, salah satu kota dengan biaya hidup termahal di Amerika Serikat, sebagian peritel dipaksa kreatif. Sebuah bodega atau toko serba kecil di kawasan Bronx menjual telur dalam kantong berisi 3 butir. I sell 3 eggs for $2.99 and most better for customer. Somebody customer I know have $12 for dozen egg. I sell 3 for $2.99. Sometimes people might not have the whole $12 for the dozen of eggs. They might have $3 or $4, and they might have to get other groceries as well, which is bread, milk, etc. So you might not need all those eggs. It might be one person cooking breakfast for one person alone. Di Nevada, pemerintah negara bagian akhirnya menangguhkan pemberlakuan perundangan yang mengharuskan telur datang dari peternakan bebas kandang, di mana ayam petelur menikmati udara terbuka. We're one of 10 states, I believe, last I looked at, that are required to have cage-free eggs. And when you're doing that, your sources of buying those eggs are very limited. So now we'll have access to 100% of the egg market as opposed to possibly 30% of that market. California, Colorado, Washington, Oregon, dan Michigan adalah negara bagian lain yang mengharuskan telur datang dari peternakan bebas kandang. Dengan alasan kesejahteraan hewan, Arizona, Rhode Island, dan Utah juga punya aturan serupa meski belum berlaku. I'm at the point now where I've waited out as long as I can. I keep thinking it was going to go down, and I'm being told the opposite. It's going to go back up. Easter's right around the corner, and the reality of it is we're going to spike really big in April. And then I think after April we might see a little bit of relief. But I'm really hoping that the governor takes a good hard look at this cage-free thing and decides to keep this a permanent thing. Because I can tell you, based on the reaction of my customers, that the majority of the Nevadans had no idea this was getting passed down. It just showed up one day. Tapi langkah seperti yang ditempuh oleh negara bagian Nevada dipertanyakan sebagian ekonom karena akar permasalahan tetap ada pada keterbatasan pasokan telur. Bila sebelum perbakan flu burung, jumlah ayam petelur di Amerika Serikat melampaui 330 juta ekor, maka saat ini angkanya sekitar 300 juta ekor.
Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Informasi selanjutnya pemirsa, hidup harmonis dan rukun dengan tetangga menjadi keinginan banyak orang. Namun bagaimana bila atribut politik dan pilihan partai tetangga akhirnya menjadi sumber pertengkaran? Sebuah aplikasi ponsel kini memungkinkan orang untuk mengetahui afiliasi parpol tetangga sebelum pindah ke sebuah pemukiman. Sebagian besar pembeli rumah biasanya baru tahu siapa tetangga mereka begitu pindah. Tapi sebuah aplikasi ponsel baru memungkinkan pembeli rumah mempelajari afiliasi politik calon tetangganya sebelum menaikkan kontrak pembelian rumah. Aplikasi tersebut bernama Oisi. The purpose of Oisi is to democratize data for buyers in their home search experience. Aplikasi ini tengah diuji coba di New York dan Florida dan bakal diperluas penggunaannya secara nasional. Data soal afiliasi politik diperoleh dari catatan publik yang memang merekam afiliasi politik orang dengan alamat tertentu. It's to get you to the understanding of when I move here, these are the type of people that I might be inviting over for dinner, the type of people that I will be raising my child alongside. Di Amerika Serikat, afiliasi politik seseorang bisa dengan lebih mudah diketahui karena pada kartu pemilih yang bisa mereka bawa ke TPS akan menunjukkan di sana apakah mereka pendukung Partai Demokrat, Partai Republik, atau non-partai alias independen. Tapi data di kartu pemilih ini hanyalah formalitas karena sudah tercantum dalam database yang dimiliki secara elektronik oleh penyelenggara pemilu. Pengamat mengatakan di tengah polarisasi politik tajam, masuk akal bahwa orang ingin tinggal berdekatan dengan orang sepaham saja. People do seem to care about the political identities of their new neighbors. So I'm not surprised that some company is now, selling that information or providing that information to would-be buyers. Ben McCartney pernah terlibat penelitian yang menunjukkan banyaknya orang yang memilih pindah bila pilihan politik tetangga mereka berseberangan. Pada saat yang sama, mereka akan lebih terbuka terhadap tetangga baru bila tetangga itu sepaham dalam afiliasi politik. So political polarization isn't just a social media phenomenon, but is affecting real economic decisions as well. Penelitian ini menunjukkan 1% pindah rumah dimotivasi perbedaan politik. Tapi yang pindah justru yang tak aktif secara politik. They don't want politics to be part of their everyday life. But then they get a new neighbor, and that new neighbor is not only very politically vocal, but also affiliated with the opposite party. And there's where we see the strongest tensions arise. Apakah aplikasi seperti Oisi mempertajam polarisasi politik? Ditepis pendirinya. We're giving people the data and the information to control their own destiny and do what they will with that information. The data already exists. Daripada terlanjur pindah kemudian bertengkar dengan tetangga, Oisi menawarkan kemungkinan meminimalisasi potensi konflik sebelum tekan kontrak. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada edisi kali ini. Tetap saksikan Simpo Dunia hanya di Simpo TV. Saya Priska Priscilla, mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Simpo TV, News, Sport, Entertainment.